Liburan kemana aja? Udah buat apa aja di rumah? Makanan apa? Yuk sharing yuk. Ayo buat yuk. Halo guys, welcome to my channel. Balik ke channel aku, Miss Latifa. Nah, di video kali ini aku mau bilang dulu nih ke kalian, siapa nih yang udah ngerasain lockdown atau libur dalam jangka panjang tuh di rumah aja. Terus kalian tuh udah ngelakuin apa aja? Nah, aku mau cerita sedikit dulu nih sebelum aku mau cerita ke kalian kalau hari ini mau bikin channel tentang apa. Aku dapat libur dari kerjaan aku tuh selama 5 hari. Nah, ini adalah hari terakhir aku lockdown atau istirahat di rumah. Hari ini aku pengen bikin cemilan donat, tapi donatnya itu beda tuh sama donat yang biasa kalian lihat di mall atau di tempat-tempat dessert yang bentuknya tuh ya udah bentuk donat bulat terus tengahnya bolong gitu. Jadi kalau donat yang aku mau bikin ini bentuknya unik banget. Nah, kalau kalian penasaran, tonton terus channel aku ya. Sebelum nanti aku shoot secara pribadi bahan-bahannya sama berapa ukuran gramnya, aku mau kasih tahu dulu nih, aku udah nyiapin terigu, terus aku juga udah nyiapin mentega, terus aku juga udah nyiapin daun kopi, terus aku udah nyiapin si coklatos matcha ini. Kalian suka matcha, yang suka matcha coba diangkat yang suka matcha, sama kopi juga yang rasa matcha. Nah, aku pengen bikin donat itu dengan bentuk yang unik tapi rasanya juga enak, pas banget nih buat kalian kalau misalnya nyari cemilan untuk nonton TV siang-siang di rumah atau hangout bareng teman dan bareng keluarga. Aku bakal share ke kalian gimana cara bikin donat aku. Halo guys, nih di depan aku sekarang udah ada bahan-bahannya, cara pembuatan donat praktis buat cemilan di kala lockdown atau stay safe di rumah aja. Nah, ini bahan utamanya aku ada setengah kilogram tepung terigu. Tepung yang aku pakai ini itu tepung yang biasa beli di warung. Tapi kalau kalian mau pakai tepung yang bermerek kayak segitiga biru atau kunci mas lain sebagainya juga boleh. Terus aku juga udah nyiapin air matang, air minum yang biasa kita minum. Ini segelas kecil aja. Tapi kalau misalkan kalian mau tahu berapa sih ukurannya, itu sekitar 200 ml. Tapi kalau misalkan kalian cara pembuatan donat itu kan tergantung ya dari segi adonannya, supaya ngembang otomatis airnya juga jangan terlalu banyak. Jadi aku saranin sih kalian siapin aja airnya segelas kecil ini. Dan nanti kalau sekiranya kurang padat bisa ditambahin sedikit-sedikit, karena kalau terlalu kebanyakan juga nanti takutnya adonannya encer. Terus aku juga siapin gula pasir. Gula pasir aku maaf ya, ini masih di dalam kaleng kongguan gini, tapi nanti aku bakalan gunain gula pasirnya 3 sendok makan. Habis itu aku juga udah siapin si mentega atau margarin. Aku pakai yang dari merek Blueband Serbaguna. Ini aku bakalan pakai 3 sendok makan. Terus aku juga udah siapin garam. Nah, garam nanti aku gunainnya itu 1 sendok teh atau 1 ujung dari sendok makan, seujung sendok makan. Terus aku juga udah siapin 2 butir telur. Nih, 2 butir telur supaya rasanya lebih gurih. Terus aku juga udah siapin si soda kuenya. Nih, soda kue mereknya Koepo soda kue. Yang biasa sih, yang suka kalian juga sering di toko beli di tempat bahan-bahan kue. Nah, soda kue ini dia fungsinya bagus banget nih buat mengembangkan adonan. Jadi biasanya yang kalian tahu kalau kita bikin
kalau kita bikin donat atau kita bikin roti itu biasanya kan menggunakan ragi. Nah kebetulan banget aku itu orang yang punya sakit mah, jadi takut banget tuh kalau makan makanan yang terlalu banyak mengandung ragi. Apalagi tips yang aku buat ini kan tentang donat, cara bikin donat praktis. Aku juga belum tahu sih takaran pastinya kalau menggunakan ragi itu yang baik dan benar gimana supaya nggak bikin lambung kita sakit. Nah untuk mencegah amannya aku sakit lambung, jadi aku buat mengembangkannya menggunakan soda kue. Takarannya sesuai nih sama dengan jenis di sini. Jenis dari tepungnya kita gunakan berapa kilo, telurnya dan lain sebagainya itu dikit aja. Kalau aku sih bakalan ngegunainnya sekitar 1-2 sendok soda kue gitu, sendok makan. Tapi lihat nanti kalau misalkan aku pakai 1 sendok makan aja udah ngembang, berarti aku nggak harus tambahin lagi. Yang jelas dia lebih aman daripada kita menggunakan ragi buat lambung. Terus untuk toppingnya, biasanya kan donat itu toppingnya meses kalau nggak keju. Nah tapi aku pengen nih bikin toppingnya itu matcha. Nih karena kalau pakai selai matcha itu sebenarnya nyarinya susah guys, terus dia teksturnya agak lengket. Jadi aku lebih menggunakan bubuk matcha. Nah bubuk matcha kan aku bingung tuh di mana sih nyarinya. Akhirnya aku kepikiran buat pakai coklatos matcha. Terus aku juga pakai pocky. Nah pokinya juga rasa matcha. Kenapa sih toppingnya semuanya serba matcha? Nanti kalian bakalan tahu aku bakalan bikin donat bentuknya kayak gimana. Jadi donat yang bentuknya sama sekali belum ada di pasaran. Nah aku bakalan masukin semua adonannya ke dalam wajan, ke dalam baskom. Kalau baskom aku jelek, mungkin kalian punya baskom yang lebih bagus daripada baskom aku. Aku bakalan campurin semua bahan yang ada di sini. Setelah itu baru deh kita bentuk adonan, kemudian kita masak dan siap dihidangkan. Untuk masukin adonannya aku satu persatu ya, karena kebetulan aku bikin videonya juga sendiri nih, jadi kalian nikmatin aja videonya. Pertama-tama bahan utamanya tepung terigunya nih yang tadi yang 1,5 kilo itu aku masukin ya ke dalam sini. Tepung terigunya udah dimasukin, terigunya udah dimasukin ke dalam wajan. Bluebandnya, menteganya masukin 3 sendok makan. Menteganya udah dimasukin ke dalam tray. Sama tepungnya udah masuk, terus masukin susunya 1 saset. Susu denkonya tuh kelihatan. Terus garamnya segini, seujung
gini. Berarti baru dicampur air sama soda kue. Aduk dulu ya. Dia kasar gini jadinya, tuh kan belum dikasih air. Terus dikasih air gini. Terus kita aduk lagi. Lumayan teksturnya kayak gini, bisa dibentuk, tapi kurang tambahin lagi air. Terus kita aduk lagi. Ini tuh teksturnya. Terus dikit lagi. Sedikit lagi. Baru nanti tinggal kita tambahin soda kue. Kuenya ini ya, kita masukin 1 sendok makan dulu. Terus kita aduk lagi. Kue yang kedua. Terus kita aduk. Jadi terus tinggal kita adonin pakai tangan biar nggak lengket. Tambahin tepung lagi, terus jangan lupa cuci tangan. Gini. Oke, tepung terigu, terus kita tabur-taburin gini. Tinggal kita adon-adonin kayak gini. Sampai membentuk adonan. Setelah diadonin nih jadinya kayak gini nih guys. Ditutupin, didiamin 20 menit aja, nanti baru dia dibentuk kayak gini terus. Kalau misalkan udah rasa ada berasa lengket, tambahin lagi tepungnya biar lengket. Itu masih lembek deh, nggak bentuk kan dia lama-lama tuh. Jadi kayak gini guys, kayak adonan donat kan. Udah nggak lengket lagi dia karena mudah dibentuk. Udah jadi adonannya kayak gini dia. Setelah udah kita tadi ulet-uletin banyak-banyak dibentuk, ini kayak gini. Nah kalau udah jadi adonan donat kayak gini, tinggal kita tutupin pakai kain-kainan atau wajan lagi di atasnya. Terus kita tunggu deh sampai 20 menit sebelum kita bentuk seperti kayak donat yang mau kita bentuk. Terus tinggal digoreng. I'm back, welcome to my channel. Nah ini sekarang aku pengen bikin adonannya karena udah 20 menit ya. Kalian mau lihat nih adonan tadi kan aku bilang setelah adonannya jadi didiamkan 20 menit, kemudian ditutup pakai kain-kainan atau menggunakan wajan di atasnya. Karena aku nggak mau pakai wajan, aku maunya pakai kain-kain aja. Nah ini piring buat naruh adonannya. Ini aku gunanya pakai tatakan plastik, kan misalnya tatakan plastik kayak gini. Plastiknya juga bersih, aku juga cuci tangan tadi. Terus aku lapisin pakai tepung terigu supaya nggak lengket. Nah, kita bikin adonannya. Ini tinggal kita ambil aja adonannya. Ini udah kayak gini ya. Aku review lagi nih. Tekstur adonannya kayak gini. Jadi dia udah nggak lengket lagi, tapi juga nggak keras. Tadi adonannya udah benar-benar jadi. Nah, soda kuenya tadi jangan lupa ya 2 sendok makan. Nah kalau udah kayak gini tinggal kita ambil dikit-dikit aja deh. Terus kita bentuk sesuai keinginan. Nih lihat deh adonannya kayak gini nih guys. Kalian bisa lihat gak sih adonannya pas banget. Nah aku pengen bikin adonannya bentuknya bulat-bulat. Nah ini supaya nggak lengket, kita bentuk. Kalau kalian biasa bikin donat bulat terus tengahnya bolong, kali ini aku pengen bikinnya bulat-bulat. Nah selama aku bikin adonan, nanti aku live lagi ya. Kalau udah aku bulat-bulatin adonannya kayak gimana. Yang penting tadi aku udah kasih tahu. Adonannya diambil secukupnya, kemudian dibentuk di atas plastik yang udah diolesin terigu supaya nggak lengket. Oke. Untuk bentuknya aku pengen bikin bulat-bulat. Kita taruh di sini. Bentuknya kalau nggak sama mohon maaf ya. Tadi bentuknya bulat-bulat. Tinggal digoreng. Guys kan adonannya udah jadi nih bulat-bulat kayak gini. Bentuknya juga walaupun nggak rata. Kita siapin codet, saringan. Terus dengan api kecil aja. Tuh, terus minyak ya.
tambahkan minyaknya lebih banyak supaya nanti adonan kuenya kendem dengan sempurna. Tunggu panas terus kita goreng. Digoreng dia adonannya kayak gini. Tapi kalau misalkan apinya kecil aja kan. Tapi kalau misalkan minyaknya itu berubah jadi kayak warna putih gini tuh karena tadi kita adonannya kita olesin lagi, kita taburin lagi sama terigu. Jadi dia ini putih minyaknya dari terigu. Gitu. Ini tinggal kita tunggu kecoklatan aja. Terus kita angkat deh. Goreng dia jadinya adonannya kayak gini tuh bentuknya. Tapi kalau ada yang copot-copot, maaf ya. Terus kita penggorengan yang kedua. Penggorengan untuk bahannya yang kedua. Ini ada kuenya, terus tinggal kita masukin ke dalam coklat terus macam. Ya udah jadi, tinggal kita kasih poki deh. Di atasnya ada pokinya. Guys, sudah selesai tadi bikin kuenya. Nah, jangan lupa subscribe, komen, dan like.